Boleh nggak mukul istri dalam ajaran Islam? Sesuai tema lah dulu. Takut. Kok takut? Aku konfirmasi dulu nih. Sudah dijawab dari tadi. Enggak. Ada 3 hal, ada tiga apa keadaan yang dibolehkan untuk memukul. Memukul apa namanya, berbohong. Udah lanjut ke tema aja, nanti kita lanjut ke situ. Aku konfirmasi dulu. Ini Itulah nampaknya. kalau saya naik aku takut. Pemirsa, dia malu pemirsa ngakuin yang kemarin. Nah, coba aku akui dulu. Tanya dulu. Boleh nggak di dalam ajaran Islam memukul istri? Suami memukul istri boleh nggak? Diperbolehkan. Udah. Tepuk tangan dulu. Diperbolehkan. Oke. Kita Dengar teman-teman ya. Dengar teman-teman. Di dalam ajaran Islam boleh memukul istri. Sedangkan dalam ajaran Kristen dikatakan. Udah. Kita langsung ke tema. Dengar dulu. Kan? Kasihilah istrimu. Dengar dulu biar kita konfirmasi yang kemarin. Jangan buru-buru ah. Nggak ada yang kayak ini, kayak supir angkot aja dia ini. Ngejar setoran ini. Supir angkot slow, masih banyak waktu. Kopiannya dipakai biar malu. Dia malu. Biar ketahuan kayak santri dia malu. Pakai dong topinya. Pakai topinya. Udahlah cepet lah. Kalau topinya dipakai dulu. Kalau saya naik pasti kayak gini kamu. Kalau saya naik pasti kamu kayak gini. Udah topinya ketahuan. Dipakai dulu. Lama-lama bentar lagi nih nggak sampai 5 menit saya ditendang. Udah cepet aja. Berbeli-beli. Oke. Enggak, kemarin ada yang belum selesai. Bro. Emang kenapa dengan tema ini kalau saya bahas sebentar. Kemarin ada yang belum selesai. Yang belum selesai. Di setiap tema yang Anda keluarkan saya selalu naik. Sebentar dulu. Makanya tema ini kita bahas ayo. Enggak, kemarin ada yang belum selesai. Masalah Anda memfitnah Al-Qur'an dengan mengatakan itu Anda kan memfitnah Al-Qur'an kemarin. Oke, Anda bilang bahwasanya ada ayat yang bilang suami suruh kasih istri. Di mana? Alah, takut aja Anda lah. Tuh kan? Takut Anda, takut. Enggak berani mengklarifikasi. Coba tunjukkan ayat dalam Quran suami mengasihi istri. Di mana? Enggak, kenapa kalau saya naik Anda kemana-mana? Ya ini kita sedang Ayo kita bandingin antara Yesus dan bandingkan. Muhammad. Baik. Di dalam ajaran Yesus. Nanti kalau saya jawab pertanyaan Anda, izinkan saya menerangkan. Jadi Anda itu jangan mengklaim ya. Oh berarti gini, jangan kayak gitu. Karena saya butuh menerangkan biar Anda paham. Baik. Baik. Kita mulai ya. Yesus ajarannya Injil, Quran, Muhammad ajarannya Quran, betul? Oke. Di dalam ajaran Injil diperintahkan supaya suami mengasihi istri. Sedangkan di dalam ajaran Al-Quran, saya mau konfirmasi, ada nggak suami disuruh mengasihi istri? Perbandingan Yesus atau Muhammad itu kan sudah tadi. Ajarannya. Nah, kan mau lari dia. Mau lari. Saya ulangi pelan-pelan. Di dalam Yesus ajarannya kan Injil, Muhammad ajarannya Quran. Sudah? Di dalam langsung aja. Kan panik kan? Panik dia. Sebentar aku konfirmasi dulu. Di dalam ajaran dari awal sudah saya jawab. Ini gimana? Gimana pemirsa? Kita ganti atau gimana? Karena dia terus-menerus nggak mau mengikuti aturan ini. Ganti karena Anda takut. Kapan Anda debat sama saya? Di mana takutnya? Nggak dikik. Ayo, jangan dikik loh. Iya, kita konfirmasi dulu. Oke. Di dalam ajaran Injil diperintahkan bahwa suami disuruh mengasihi istri. Sudah? Di dalam ajaran Quran, apakah ada bahwa suami itu disuruh ngasih istri? Di mana ayat berapa? Sebenarnya di dalam hadis banyak. Oh, di dalam Quran nggak ada? Di dalam Quran nggak ada? Dalam Quran nggak ada teman-teman katanya. Berarti betul kemarin fitnah ya? Diam. Enggak, sebentar. Di dalam Quran nggak ada. Diam dulu. Saya jelasin. Berarti dalam Quran nggak ada. Saya ngejelasin kan? Di dalam Quran nggak ada berarti. Anda nggak boleh kan saya jelasin? Boleh. Saya tanya dulu. Di dalam Quran berarti nggak ada. Diam. Oke, Anda diam. Di dalam Quran nggak ada berarti. Oke, saya jelasin. Saya diam. Saya tanya dulu. Iya, saya jelasin. Nggak ada berarti. Nggak ada berarti ya? Nggak ada dalam Quran ya? Nah kan berarti nggak ada kan katanya kan? Saya jelasin Anda diam. Sebelum dijelaskan saya tanya dulu. Berarti tidak ada di dalam Al-Quran seorang suami disuruh mengasihi istri. Oke, diam. Ada nggak? Oke, diam. Saya jawab. Ada nggak? Ada dulu. Dijawab dulu. Ada tidak ada? Nggak berani dia jawab kan, teman-teman kan? Gimana sih? Nggak ada atau tidak? Oke, itu pertanyaan kan? Ya. Oke, saya jawabkan.
Iya, dijawab dulu ada atau tidak, kemudian dijelaskan. Sesudah Anda bertanya, giliran saya menjawab lah. Pertanyaan Anda pertanyaannya itu ada atau tidak. Kalau ada, kalau tidak ada. Baru dijelaskan. Ini enakmu. Loh, kok enak saya? Oke, saya bilang bahwa ada, saya jelasin. Oke, saya jelasin ya. Tangan nggak ada teman-teman, tidak ada. Saya jelasin ya. Jelaskan, silakan. Saya jelasin. Islam, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Jangan hanya Al-Quran berpandu ke Al-Quran, jangan hanya berpandu ke Sunnah, Ijma, Qiyas. Ini harus yang Anda pahami. Jadi Anda, kalau jawaban saya kayak gini, jadi jangan Anda mengklaim, oh berarti pertanyaan saya itu sesuai dengan jawaban dia gitu. Apa yang Anda harapkan keluar dari mulut saya? Enggak bakalan Anda dapat dari mulut saya. Enggak bakalan. Oke, saya jelasin. Kita langsung ke tema. Yesus atau Muhammad? Fokus dulu. Tadi Anda bilang tidak ada. Banyak Ini tadi Anda bilang tidak. Di dalam hadis banyak. Nanti di dalam hadis. Oke, di dalam hadis, tapi dalam Quran nggak ada ya? Udah nggak ada ya, oke. Sebentar, oke, stop dulu sebentar. Berarti hadis ingin melengkapi Al-Quran yang karena tidak ada dalam Quran. Lah itulah Anda mengklaim kan melengkapi. Oke, saya jelasin. Berarti kan di itu dalam logikanya. Al-Quran, di dalam jelasin saya ya. Satu, Al-Quran bukan kitab request. Itu satu. Jadi sesuai yang kita mau, Al-Quran itu harus ada ininya, ada ininya, ada ininya, ada. Sesuatu yang ada di dalam Al-Quran adalah sesuatu yang terjadi. Atau sesuatu yang akan terjadi. Itu yang diterangin. Sedangkan hadis itu menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Satu contoh, aqimis sholat. Dirikanlah sholat. Hadis menjelaskan. Berarti Quran tidak jelas? Nah, itu perintah, makanya dengerin. Iya, berarti karena Quran nggak jelas baru dijelaskan hadis. Iya, oke. Udah. Oke, teman, berarti Quran nggak jelas bagi dia ya. Oke, baik. Oke, aqimis sholat ini perintah. Oke, dirikanlah sholat perintah, kan tahu nggak bahasa Indonesia? Dirikanlah sholat berarti perintah. Oke. Sebagai penjelasan gimana cara melaksanakannya sholat. Oke, berarti kitab penjelas itu bukan Quran tapi hadis. Gimana saya mau ngejelasin potong-potong terus sih? Tadi katanya kitab penjelas bukan Quran tapi hadis yang menjelaskan. Berarti status kitab Quran sebagai penjelas sudah dicabut. Takut aja. Takut gimana sih? Saya dengerin. Kalau anda nggak takut, izinkan saya ngejelasin. Katanya kitab penjelas tuh hadis. Berarti status Quran sebagai kitab penjelas sudah dicabut oleh hadis. Kalau di room open kayak gini, Muslim nggak bakalan diizinin ngejelasin. Silakan. Anda hanya mengklaim saja. Silakan. Saat Al-Quran memerintahkan aqimis sholat, dirikanlah sholat, Rasulullah menjelaskan dalam hadis, yasluna lakum fa'in asabu falakum fa'in uhti'u falakum alaihim. Itu penjelasan dalam Al-Quran. Atau sallu kama ra'aitumuni usolli, itu yang dijelasin dalam hadis tentang perintah Al-Quran, tentang perintah sholat di dalam Al-Quran. Jadi apa sesatnya? Sedangkan fungsi ijma atau tafsir itu pendapat-pendapat para ulama, setakutnya orang mengambil salah sangka atau salah tanggap dari penjelasan hadis tadi. Oke, sudah, kita kembali ke tema. Sebentar, saya konfirmasi dulu karena belum selesai nih. Saya lihat Anda mengarang-arang. Berarti gini. Coba ini pertanyaan jujur sebentar bro. Ini lakum fa'in asabu kan ngomong terus enggak ada remnya kan? Enggak ada remnya kan? Ngarang-ngarang, makanya saya jelasin. Sekarang gua mau nanya nih jujur ya. Ini pertanyaan jujur dari dalam hati gua nih. Dengerin bro ya. Dari tadi. Apakah seorang muslim itu akan tersesat kalau dia hanya berpegang kepada Quran saja? Enggak bakalan tersesat. Berarti nggak boleh. Berarti hadis dibuang boleh? Enggak, itulah fungsi utusan. Fungsi hadis. Tadi katanya Quran aja nggak apa-apa. Sekarang harus pakai hadis gimana? Lah, gimana? Sekarang dengerin. Dengar. Quran butuh. Dengar umat muslim sebentar. Umat muslim harus percaya hadis nggak? Percuma dijawab. Enggak, dijawab dulu. Anda kan bilang di Quran nggak ada, tapi adanya di hadis. Saya jawab. Sebentar dulu. Anda kan bilang janji dulu bahwasanya saya jawab Anda udah ngomong, teman-teman, kita tadi udah ngomong panjang lebar ya. Tapi dia masih kayak gini ya. Kalau debat ya kayak gini terus. Dengerin. Oke, Anda nanya terus, apakah boleh saya bertanya ke Anda? Coba boleh. Kita selesaikan dulu ini. Sebentar, ini belum selesai. Oke. Berhubung saya tamu yang baik berhubung saya tamu yang baik, saya akan menuruti apa permintaan Anda. Tapi tolong sebagai host Anda harus fair. Ngasih saya waktu untuk menjelaskan, jadi Anda jangan hanya mengklaim. Baik. Menurut penjelasan Anda tadi,
suami mengasihi istri tidak ada dalam Al-Quran. Adanya di dalam hadis. Anda menggunakan hadis sebagai kitab penjelas, bukan Al-Quran sebagai kitab penjelas. Berarti menurut penjelasan Anda, status Quran sebagai kitab penjelas yang saya baca di dalam Al-Quran itu adalah zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu salah baca. Dipotong terus kan, dipotong terus kan? Anda yang bilang 13 tahun menekuni Al-Quran. Aduh, ini nggak bisa ini teman-teman. Ini pasti nggak bisa ini. Anda nggak bisa tertib. Tadi katanya saya boleh ngomong. Katanya saya boleh ngomong tadi. Makanya kesombongan Anda terhadap dengar dulu. Katanya saya bolong. Anda selalu bilang 13 tahun saya mempelajari. Katanya tadi saya boleh ngomong. Baca aja nggak benar. Udah jangan pakai. Oke, baik. Udahlah. Sekarang saya tanya, betul tidak bahwa Quran itu kitab penjelas? Iya. Kitab penjelas. Tapi yang Anda gunakan sebagai kitab penjelas barusan dalam menerangkan suami harus mengasihi istri, Quran atau hadis? Salahnya di mana? Kalau saya menggunakan hadis, berarti klaim Anda bahwa Quran itu kitab penjelas hanyalah pepesan kosong. Ternyata Anda tidak gunakan itu sebagai kitab penjelas. Itu klaim Anda. Sekarang izinkan saya bukan klaim. Karena Anda mengatakan bahwasanya Quran kitab penjelas, tapi ternyata hadis yang Anda pakai sebagai kitab penjelas, bukan Quran. Saya jelaskan. Saya jelaskan. Muslim, Al-Quran, Sunnah, ijma. Intinya Anda menggunakan hadis sebagai kitab penjelas, bukan Al-Quran. Berarti klaim Quran sebagai kitab penjelas hanyalah lip service saja, gitu loh. Biar kita jujur. Kenapa kalau saya naik kamu kayak gini terus? Sedangkan kalau orang lain naik kamu kayak gini. Ini adalah klaim Anda. Saya kalau naik kenapa kayak gini? Kalau orang lain naik nggak kayak gini. Tetapi ternyata hadis yang Anda gunakan sebagai kitab penjelas. Bentar lagi 1 menit 2 menit saya ditendang. Percayalah. Ini kan fakta teman-teman. Fakta nggak teman-teman? Kalau orang lain naik, Anda akan kembali ke tema antara Yesus dan Muhammad. Tapi kalau saya naik, pasti kemana-mana. Itulah pinternya Anda. Ini kan Yesus dan Muhammad. Ajaran Yesus. Yesus mengajarkan supaya suami jangan berbuat kasar kepada istri. Tidak boleh memukul. Sekarang saya tanya, di ajaran Al-Quran boleh nggak mukul istri? Suami boleh nggak mukul istri? Pikirlah Anda ya, Dis ya. Sebentar, jawab dulu. Diam dulu. Boleh nggak? Sebentar. Nggak berani jawab dia. Sebagai tamu tolong hargai. Ya, oke. Saya sebagai tamu tolong hargai. Diam dulu. Boleh tidak saya suami mukul istri? Tolong hargai. Anda diam. Boleh tidak suami mukul istri? Saya ngomong keluar dari tema. Oke? Tolong diam. Izinkan saya. Oke? Hargai saya sebagai tamu. Anda harus fair sebagai host. Ya? Oke, izinkan. Dari tadi sejak saya naik sampai sekarang lebih banyak mana ngomong Anda sama saya? Lebih banyak Anda ngomong. Dis. Sekarang saya tanya. Ini diskusi atau gimana? Oke, boleh nggak? Ini kan ajaran Yesus dan ajaran Muhammad. Yesus atau Muhammad? Yesus di dalam Injil dikatakan bahwasanya seorang suami tidak boleh berbuat kasar kepada istri. Sedangkan di ajaran Muhammad, boleh nggak di dalam Al-Quran suami mukul istrinya? Boleh nggak? Boleh dalam keadaan. Boleh. Ya itu boleh. Dulu. Boleh. Boleh sudah diakui. Boleh. Itulah bedanya. Oke, sekarang Yesus atau Muhammad? Pilih Yesus atau Muhammad sekarang. Ayo kembali ke tema. Pilih Yesus atau Muhammad? Bagaimana? Mana yang baik? Mana yang baik? Ayo, mana yang baik? Bagaimana? Saya ajak ke tema langsung gelagapan kan? Ya ini bagaimana saya harus memilih Yesus, sedangkan Yesus pencuri keledai. Wah, lari kemana-mana kan? Fitnah. Oke, saya buka. Matius 21 buka. Silakan. Matius 21 buka. Silakan. Yesus tapi sebelum ke situ, sebentar, sebelum ke situ. Takut. Enggak, kita konfirmasi dulu. Enggak, kita pilih dulu. Bukan kita pilih dulu. Tadi kan iya, kita bahas apakah nanti itu mencuri keledai atau tidak. Kita ambil dulu kesimpulan. Tadi mana yang baik? Suami mengasihi istri dan jangan berbuat kasar, atau suami boleh pukul istri? Mana yang baik? Pukul istri dalam keadaan tertentu. Mana yang baik? Mana yang baik? Baikan Islam. Gak gampang. Oke lah, itu kembali kepada ajaran Muslim. Oke, ayo kita kembali. Kita ke situ. Kita ke keledai ya. Kita ke keledai. Yesus mencuri keledai milik petani tanpa permisi. Sebentar ya. Dengarkan. Teman-teman yang muslimah, perempuan-perempuan yang menonton ini, baik Kristen, Islam, ateis, ya, agnostik, dan semuanya, kalian bisa simpulkan mana yang lebih baik. Simpulkan. Yang mengajarkan suami untuk mengasihi istri dan jangan berbuat kasar, orang Muslim semuanya tahu. ngomong terus. Saya lagi ngomong, dia ngomong terus, panik, dengar.
Mana yang lebih baik? Kalian yang memutuskan, wahai kaum wanita, ya. Suami disuruh mengasihi istri dan jangan berbuat kasar kepada mereka, atau sebaliknya suami diizinkan untuk memukul istri. Betul tidak? Betul? Mereka yang memutuskan sendiri, ya. Kalau Anda kutanya, Anda tetap aja nanti bela-bela karena udah ini. Silakan. Silakan ke keledai. Silakan ke keledai. Oke, enggak, saya jelaskan dulu yang tentang silakan ke keledai. Jangan kemana, silakan ke keledai. Oke, yang keledai. Ya. Bagaimana mungkin saya percaya ke Yesus sebagai Tuhan? Satu. Silakan baca ayatnya. Nah, ini keledai, ini keledai. Baca, Anda kan barusan ngomong ke saya, milih Yesus atau Muhammad? Ya Muhammad. Silakan baca, silakan baca. Utusan saya. Oke. Sekarang saya ngomong. Bagaimana mungkin saya percaya ke Yesus? Silakan baca ayatnya. Anda kan mengatakan bahwa Yesus mencuri keledai. Di mana ayatnya? Di mana? Baca. Anda baca saja. Kok saya yang baca? Anda yang membawa dalil. Jangan takut. Anda yang membawa dalil, kok saya yang baca? Apakah Anda takut karena Yesus pencuri? Sehingga Anda tidak berani baca. Anda yang membawa dalil. Masa saya yang membaca? Kalau Yesus pencuri, yang suka nyukur bulu. Saya turunkan. Maksudnya saya bacakan. Saya turuti, saya bacakan. Yang mana? Ayat berapa? Ayat berapa? 21. 21 apa? 21 apa? 21 ayat berapa? 21 1 11 TB. Takut ya? Takut ya? Jangan ditendang loh. Awas Matius berapa? Matius berapa? 21? 21 1 11 TB. Saya pernah debat sama orang Kristen tentang tema ini, tentang pencuri. Kristennya orang Muslim, tentangnya orang Kristen Malaysia, malah ngomongnya Matius 21 mau mencuri keledai di mana? 21 jawabannya. Oke. Matius 21 ayat 11. Enggak tahu tentang perikop-perikop, saya cuman ini nih. Kau enggak tahu, bawa kan enggak lucu. Bukan enggak tahu ayatnya. Ayat berapa biar saya bacakan? Saya bacakan mana? Matius berapa? 21. Terus ayat berapa? 21 1 11 TB. Anda ngerti tapi pura-pura. 21 1 11. Maksudnya gimana? 21 ayat 1 ayat 1 sampai 11. Ya. Saya bacakan. Okay. Saya bacakan ya. Matius 21 ayat 1 saya bacakan. Asal Edis tahu, bentar, izinkan saya ngomong dulu ya. Sebentar aja ya. Ini kalau saya mau ngomong panik nih, takut ketahuan nih kalau dia bohong. Takut ketahuan kalau dia bohong nih. Sebentar. Saya pernah debat karena kamu memang diizinkan oleh Muhammad boleh berdusta. Makanya saya maklum kalau Anda pendusta. Sekarang saya buktikan bahwa Anda pendusta. Loh, Anda nggak diizinkan bohong oleh Muhammad. Boleh nggak Anda bohong oleh Muhammad? Udah. Nggak, sebentar. Boleh nggak umat muslim bohong menurut Muhammad? Boleh nggak? Udah berapa kali Anda ngomong soal ini? Saya tanya. Boleh. Udah. Ya makanya saya maklum ketika Anda berdusta memfitnah Yesus begitu. Saya minta tolong. Waktu 1 menit saja. Karena Anda memang diizinkan oleh Muhammad untuk berdusta. Gitu loh. Nggak masalah. Saya maklum karena Anda diizinkan berdusta. Sekarang saya bacakan Matius 21 ayat 1. Sebelum Anda baca, saya bacakan Matius 21 ayat 1 sampai 11. Sebentar. Kenapa takut? Enggak, bentar. 1 menit. Silakan. Saya pernah debat sama orang Kristen dari Malaysia. Temanya tentang. Biar saya baca. Enggak usah cerita ini, biar saya baca. Jawaban dia apa? Ya terserah Tuhan saya lah mau mencuri keledai milik petani. Keledai itu milik Tuhan juga. Sekarang Anda takut. Saya baca ini. Enggak, silakan. Baik. Asal Anda tahu aja orang Kristen jawabannya kayak gitu. Sekarang saya bacakan bisa? Oke. Baik. Matius 21 ayat 1. Saya mulai dari ayat 1. Santainya orang Islam kalau kayak gini ya. Ya karena lawannya dari tadi saya mau baca nggak dikasih baca nih gimana? Gimana teman-teman ini? Nampaknya dia panik nih teman-teman. Panik nih teman-teman. Monggo. Oke. Dibuka kamera. Kenapa ditutup? Malu. Takut ketahuan Anda berdusta. Jatuh. Saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah tiba dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Saya bacakan sampai selesai, jangan dipotong ya. Monggo. Dengan pesan, pergilah ke suatu kampung yang ada di depanmu itu.
Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina. Edis. Panik nih. Saya nih, dengerin. Panik. Orang yang komentar, orang Kristen yang komentar di bawah gelagapan karena junjungannya dihajar habis-habisan. Panik dia. Oke lah pemirsa, karena dia panik teman-teman. Kita turunkan dia karena dia panik. Saya dari tadi sudah. Dari tadi saya udah minta sama dia. Saya bacakan. Tapi Anda terus-menerus. Ya, sekarang biar saya bacakan dulu. Biar Anda nggak jadi pengganggu. Saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah tiba di Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Perhatikan ini. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang-orang banyak berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang dan berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan berkata, siapakah orang ini? Dan seterusnya. Jadi teman-teman, kalau kita baca di dalam Injil-Injil yang lain, di situ dinarasikan bahwasanya pemilik itu ada di situ. Dan pemilik itu mengizinkannya. Yang namanya mencuri itu mengambil tanpa izin yang punya, ataupun orang yang mengizinkannya itu tidak mengizinkannya. Kalau Anda baca di dalam narasi lain, itu disebutkan bahwa pemiliknya itu ada dan mengatakan, mengapa kamu berbuat itu? Disebutkan lalu maka Tuhan memerlukannya. Dikasih izin sama yang punya ini keledai, ya kan? Anda langsung panik tadi. Anda sudah bilang boleh memukul istri. Ya kan? Anda sudah bilang boleh berdusta. Ya kan? Anda sudah fitnah juga, disuruh mengasihi istri nggak ada. Tadi Anda sudah babak belur loh. Aduh. Oke, sekarang kita naikkan lagi. Kalaupun dia mau saya kasih dia naik lagi. Kita kasih naik asta nih. Loh. Di mana di situ? Oke, dia nampaknya masih belum puas nih. Kunaikkan lagi. Tadi Anda kuturunkan karena Anda nanti ribut terus, makanya saya turunkan. Tadi sudah dengar? Ngomong aja takut. Enggak, Anda saya turunkan biar saya bisa baca dengan tenang. Tadi soalnya ada ganggu terus. Silakan buka kamera. Silakan open cam. Enggak, silakan open cam dulu. Oke. Muslim selalu itu loh. Jadi ngambil dulu baru minta izin gitu maksudnya. Waktu mengambil itu ada di situ pemiliknya. Saya bacakan di dalam narasi yang lain. Sebentar. Iya, maksudnya ngambil dulu baru minta izin meskipun pemilik si keledai itu aja di sebelahnya. Gimana sih? Berarti ngambil dulu baru minta izin. Itu ajaran Kristen. Hah? Ajaran Dabrul. Hah? Panik nih. Dabrul panik. Panik kan? Lihat muka saya. Lihat muka saya. Saya bacakan Lukas 19. Saya bacakan Lukas 19 nih ya. Nih, saya bacakan di Lukas 19. Karena bukan hanya satu Injil itu aja yang meriwayatkan nih ya. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage yang di Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, perhatikan nih, berkatalah orang yang empunya keledai itu.
mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus. Sebentar. Ada nggak yang empunya di situ? Tadi kalau saya menjelaskan kayak gini, Papa mau. Ada nggak yang empunya di situ? Ada nggak yang empunya di situ? Kutanya. Oke, udah. Ada nggak yang empunya di situ? Ya udah, Anda itu udah maksudnya. Takut dia jawabnya, takut. Takut dia jawabnya. Ngomong belum, kalau udah ngomong saya bicara gitu. Sekarang saya tanya, ada nggak sang empunya di situ? Ada nggak? Udah, ngomongnya sudah. Dijawab dulu, ada nggak sang empunya di situ? Ngomongnya sudah saya jawab. Takut pemirsa, ngeri nih. Gimana? Sekarang saya tanya, apa definisi mencuri? Apa definisi mencuri? Enggak, saya tanya dulu. Definisikan dulu apa itu pencurian, sebutkan. Sudah ngomongnya. Iya, silakan. Kalau sudah, kenapa orang Kristen penjelasannya lain-lain? Waduh. Kenapa? Kenapa orang dengarkan? Kenapa kita terjemahan? Kenapa orang Kristen penjelasannya lain-lain? Bukanlah jawaban atau bukanlah pembenar atas sesuatu yang Anda permasalahkan. Sekarang saya tanya. Oke. Sebentar. Sebentar dulu. Enggak, saya tanya dulu. Anda kan bilang kenapa jawaban Kristen beda-beda. Sekarang saya tanya sama Anda. Orang Islam beda-beda juga nggak? Tapi beda-beda juga. Tapi enggak sembarangan. Ada berapa mazhab dalam Quran? Ada berapa mazhab dalam Islam? Lah itulah indahnya Islam. Indahnya itulah indahnya Islam. Justru Muhammad bilang bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat hanya satu. Gelagapan. Sekarang saya tanya, menurut Muhammad dari 73 golongan, semua yang diselamatkan hanya berapa? Satu. Berarti yang lain semuanya masuk neraka? Iya. Kebanyakan masuk neraka berarti kan? Kok kamu bilang indah? Kok kamu bilang indah? Golongan. Masa masuk neraka kok indah? Gimana sih? Yang masuk neraka, yang masuk surga. 73 golongan. Oke. Hanya satu golongan yang benar, yang lain masuk neraka. Bagaimana mungkin Anda katakan bahwa golongan-golongan dalam Islam itu indah? Anda bagaimana? Kok gimana sih? Anda membicarakan tentang 72 golongan yang masuk neraka, tapi Anda tidak membicarakan tentang satu yang masuk surga. Gimana sih? Berarti kan lebih banyak masuk neraka ya? Oke lah, kembali ke tema awal sekarang. Intinya Anda tidak bisa membuktikan bahwa Yesus mencuri keledai, tetapi Anda di sini sudah menunjukkan bahwasanya di dalam ajaran Islam boleh memukul istri. Di dalam ajaran Kristen disuruh berbuat kasih terhadap istri. Pertanyaannya sekarang, kenapa Anda memfitnah Al-Quran? Anda saja yang bertanya, saya nggak izin bertanya. Padahal di awal saya ngomong, izinkan saya bertanya. Ya, sekarang saya. Boleh? Sesuai tema, silakan. Iya, tentang Yesus Muhammad, Ya. Siapa yang mencabut nyawa Siti Maryam atau Maria lah? Kalau karena Anda temanya Yesus atau Muhammad atau lari kemana-mana? Kalau lari kemana-mana bisa kita bahas itu lain waktu. Sesuai tema. Tadi saya bilang sesuai tema. Yesus atau Muhammad. Jangan lari-lari. Ini kebohongan Anda nih satu ya. Loh, Anda sudah gelagapan. Anda tidak bisa membuktikan bahwa Muhammad lebih unggul dan layak dijadikan suri toladan. Gimana? Kenapa Anda tidak bisa membuktikan bahwa Muhammad layak dijadikan suri toladan dibanding Yesus? Izinkan dong, saya ngomong dong. Loh, Anda gelagapan. Gelagapan, saya belum ngomong. Silakan, saya beri Anda kesempatan untuk membuktikan bahwa Muhammad lebih layak dijadikan panutan. Silakan. Anda tiap debat, diam dulu. Anda selalu bilang malah khotbah. Gimana? Anda selalu bilang ke Muslim bahwa Anda tidak kenal dengan Isa Al-Masih, betul? Lari kemana-mana dia jelasin nggak bisa. Nah, ini kebohongan Anda. Mana penjelasannya mana? Oke, makanya dengerin dulu, oke? Apa betul Anda nggak kenal Isa Al-Masih? Tidak kenal Isa Al-Masih? Iya. Yang di dalam Al-Quran. Tapi Isa di dalam Al-Quran itu kan bukan Yesus. Apa betul? Oke, kita jangan ke situ. Apa benar Anda tidak kenal Isa Al-Masih? Tidak kenal dalam pengertian yang bagaimana? Kalau Anda bilang Yesus itu Isa Al-Masih, Anda bilang bukan. Itu lain orang. Kalau dalam perspektif kalau Yesus lahir di kandang di dalam Bible disebutkan di palungan. Di palungan. Di kandang domba ya. Di palungan. Oke, satu. Kalau Isa di mana?
Di bawah pohon. Ini bahasanya bahas Isa sama Yesus. Enggak akan saya bongkar kebohonganmu. Ini enggak Pak, gimana ini? Katanya Yesus dan Muhammad, Anda lari dari tema. Akan saya bongkar kebohonganmu. Kok bongkar kebohongan gimana? Oke, dengerin dulu, makanya Anda tinggal jawab. Kalau saya nanya, saya turuti. Nabi Isa lahir di mana? Sepengetahuan Anda? Di dalam Quran. Di mana? Disebutkan di tepi sungai. Oke. Anda kenal Isa Al-Masih? Di dalam Al-Quran, yang setahu saya iya. Oke. Yesus apa Isa Al-Masih? Yang asli Yesus. Berarti Isa Al-Masih enggak? Dalam kekristenan kalau dalam kekristenan itu Yesus palsu. Oh, Yesus palsu. Bagaimana dengan para banyak gereja di Indonesia yang nama Isa Al-Masih? Gimana itu? Ya, ketika mereka menggunakan Isa Al-Masih itu. Gimana? Jawabnya gimana? Ya, kasih saya jawab. Monggo. Ketika mereka mengklaim bahwa dalam kekristenan tidak kenal yang namanya Isa Al-Masih. Panik dia pemirsa, panik. Tapi di beberapa gereja di Indonesia menamakan gerejanya dengan nama Isa Al-Masih. Sudah belum? Baik. Kalaupun ada gereja Isa Al-Masih itu karena saya bukan jemaat situ, mungkin mereka. Loh kan gimana nih? Saya mau menjelasin dia panik pemirsa. Panik dia. Saya mau menjelasin tapi panik. Katanya kalau jelasin biar jelasin, tapi giliran saya ngomong panik. Tapi dia Kristen. Ya jelas lah. Ya udah, katanya dia dalam Kristen enggak kenal yang namanya Isa Al-Masih. Ya, makanya kasih saya kesempatan jawab. Udah bisa jawab belum? Enggak akan saya potong. Izinkan nanti saya ngomong. Jangan dipotong. Oke. Baik. Jadi begini. Pertama-tama, penerjemahan Alkitab itu terkadang mereka itu menggunakan istilah-istilah yang sudah familiar di masyarakat. Nah, berhubung masyarakat Indonesia itu memang sudah muslim kebanyakan, maka kadang-kadang para penerjemah itu mereka menerjemahkan dengan istilah-istilah yang sudah diketahui oleh orang Islam. Berarti pencuri dong. Bukan pencuri, dia pencuri menggunakan. Lah kalau kayak gitu satu contoh. Baik. Sekarang saya guna. Sebentar. Berasal dari kata mana? Sebentar. Saya jawab. Islam atau Kristen? Sebentar. Saya jawab. Anda bilang pencuri ya. Kita gunakan standar yang sama ya. Ya pencuri lah. Rasul kata dari mana? Baik. Sekarang kita gunakan standar yang sama. Saya bongkar kebohongan Anda. Biar Anda malu. Baik. Berarti kalau kita menggunakan istilah yang sudah dipakai oleh masyarakat, artinya kita mencuri. Betul? Betul tidak? Oke. Sekarang saya tanya. Surga. Jangan nanya dulu, langsung aja terus ngomong. Panik nih. Ya, nanti giliran saya potong. Anda kan mengatakan bahwa jelasin dulu, nanti saya izinkan ngomong. Ini gimana nih? Ini bisa dilanjutkan teman-teman, saya voting dulu. Kalau dia panik terus begini, nanti kita taruh bawah dia. Anda kan bertanya kepada saya. Ngomong, silakan. Sebab saya dengar dulu. Wah, oh, ternyata menghisap pape dia pemirsa. Oke, jadi begini ya, Produk Madura. Tadi kan saya katakan bahwasanya istilah-istilah penerjemahan itu sering menggunakan bahasa-bahasa yang sudah dipakai di masyarakat. Tetapi pengertiannya bukanlah itu. Contoh, ketika terjemahan LAI menggunakan Isa Al-Masih, tentu saja Isa Al-Masih di situ bukanlah Isa Al-Masih dalam Quran. Nah, kalau Anda maksa atau mengatakan bahwa itu pencurian, ayo kita ke terjemahan Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada terjemahan neraka, ada terjemahan surga. Sekarang saya tanya, istilah surga dan neraka itu konsep agamanya Hindu, betul atau tidak? Jawab dulu itu. Bahasa asli Al-Quran. Jawab dulu. Di dalam terjemahan Al-Quran ada surga dan neraka, betul? Saya turuti semua permintaan Anda. Jawab dulu. Di dalam terjemahan Al-Quran ada istilah surga dan neraka, betul? Kita pakai bahasa asli. Enggak, di terjemahan. Anda takut. Anda juga tadi pakai terjemahan. Karena kalau saya pakai bahasa asli Al-Quran. Gelagapan kan? Anda tadi bilang ketika menerjemahkan, kalau pakai istilah Rasul, pakai istilah ini namanya mencuri, ya kan? Sekarang saya tanya, di dalam terjemahan Quran ada istilah surga dan neraka. Itu istilah Hindu punya. Surga itu istilah Hindu, neraka itu istilah Hindu. Berarti Anda nyontek ajaran Hindu. Saya tanya, nyuri istilah Hindu. Sudah. Jawab. Sudah. Jawab. Iya, sampean sudah enggak? Sudah. Gitu. Sudah. Izinkan sekarang. Tadi saya biarkan Anda ngomong sambil saya ngisap pipe. Sekarang Anda diem, duduk manis, saya ngejelasin. Bagaimana? Setuju? Silakan. Oke. Jangan potong. Silakan. Oke.
Kalau kita bicara soal makna, kita kembali ke tulisan aslinya, kalimat aslinya, ya teks aslinya. Kalau kita ambil kata Rasul satu, itu bahasa apa? Standar ganda nih dua dan nih. Lah. Anda menggunakan standar ganda. Tadi Anda gunakan ketika menerjemahkan pakai istilah asing, Anda bilang mencuri. Oke, sekarang saya tanya langsung. Sekarang terjemahan Al-Quran ada istilah surga dan neraka, Anda bilang itu nggak mau mencuri, kembali ke bahasa aslinya. Oke, Anda jangan kemana-mana ya. Kenapa Anda tidak menggunakan ke bahasa aslinya juga? Waktu ada di dalam ajaran Kristen. Itu familiarnya di Kristenan atau di Muslim. Kenapa nggak kembali ke bahasa aslinya? Lah takut. Anda mau suruh kembali ke bahasa aslinya? Nah, takut. Loh, saya menggunakan standar Anda loh. Nah, kembali ke bahasa aslinya. Kita kembali ke bahasa aslinya. Ada nggak di dalam bahasa aslinya Isa Al-Masih? Ada nggak? Kok Isa Al-Masih kan nama orang, di dalam Al-Quran ya ada lah. Enggak, di dalam Alkitab ada nggak di dalam bahasa aslinya Isa Al-Masih? Karena Anda kitab kan gelagapan. Anda permasalahkan terjemahan dengan menggunakan Isa Al-Masih. Sementara terjemahan Anda juga ada istilah surga dan neraka. Surga dan neraka itu asli Hindu punya. Anda barusan nanya. Anda pencuri kalau begitu. Anda mencuri konsep Hindu. Edis ketahuan. Anda mencuri konsep Hindu, konsep Hindu neraka. Anda barusan ketahuan salah. Surga itu konsep Hindu punya. Dan Anda curi itu di dalam terjemahan Anda. Anda suruh kembali kepada bahasa asli. Sekarang kita dalam Alkitab juga kembali ke bahasa asli. Anda tidak mau. Ini yang disebut dengan standar ganda. Sudah. Silakan. Anda nanya barusan ke saya, Isa Al-Masih ada nggak di dalam Al-Quran? Ada. Lalu kenapa Isa Al-Masih itu ada di nama-nama gereja kekristenan di Indonesia? Mereka menggunakan terjemahan. Diam dulu. Oke? Diam ya? Oke. Anda bilang karena bahasa di LAI itu hanya menggunakan kata yang familiar. Oke? Sekarang saya tanya, Isa Al-Masih itu familiarnya di mana? Di Islam. Keislaman. Oke, kenapa Anda mencuri? Anda mau ngomong. Apakah di dalam Al-Quran ada kata Al-Masih? Ada Isa Al-Masih, berarti Anda pencuri. Sudah? Bisa gantian? Sudah, monggo. Baik. Akan saya diem, Anda diem nanti. Baik. Di dalam terjemahan Al-Quran ada nggak istilah surga dan neraka? Abadis. Fokus dulu ke sini, makanya saya turunkan Anda kalau kemarin nggak fokus lagi. Dengar, di dalam terjemahan Al-Quran ada nggak surga dan neraka? Giliran saya diam mau diturunin, giliran ngomong mau diturunin. Takut ya. Anda nggak jawab. Di dalam Al-Quran terjemahan ada nggak surga dan neraka? Iya ada. Ada. Sekarang saya tanya, surga dan neraka itu familiar di masyarakat Hindu atau tidak? Iya. Berarti Anda mencuri ajaran Hindu. Sekarang kita kembali. Diam. Diam. Anda salah. Anda tidak menggunakan standar ganda? Kenapa Anda menggunakan standar ganda? Anda dengar. Oke, dengar. Enggak, saya mau tutup poin saya. Oke, saya diam. Ini poin saya, dengar. Oke. Sekalipun kita menggunakan bahasa asing, menyerap bahasa asing yang sudah familiar di masyarakat, tetapi kita memberikan makna yang baru. Contoh, saya kasih tahu. Di dalam terjemahan Al-Quran ada istilah surga dan neraka. Padahal surga dan neraka itu bahasa Sanskerta. Itu asli Hindu punya. Swarga dan neraka. Padahal aslinya jannah. Ya kan? Kata jannah. Jannah itu artinya taman. Anda plesetkan dengan surga. Surga itu bukan taman. Surga dalam istilah Hindu itu bukan taman. Ya. Tetapi kenapa jannah Anda terjemahkan dengan kata Hindu, kata surga? Karena Anda ingin menggunakan istilah-istilah yang sudah familiar di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Supaya orang Indonesia paham. Karena kalau dibikin taman, apa ini taman? Ya kan? Nah, dipakailah istilah surga. Walaupun makna surga di dalam terjemahan Al-Quran bukanlah makna surga di dalam agama Hindu. Nah, begitu juga di dalam terjemahan LAI. Ketika dipakai istilah Isa Al-Masih. Bukan berarti Isa Al-Masih di situ pengertiannya adalah Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran. Yang katanya disalibkan tapi dikembarkan, diserupakan, dan Anda pusing jelasinnya itu, putar-putar jelasinnya. Jelasin apa? Jelasin Isa disalib dalam Quran itu kan Anda pusing jelasinnya. Wama kotalubu. Oh, kotalubu. Bahasa aja kalau baca Arab aja kok nggak bisa. Kalau bahasa Arab aja nggak bisa.
wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubihalahum. Lah itu salah. Coba cek Qurannya, cek Qurannya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubihalahum. Oke, sekarang saya tanya. Kita kembali. Sebentar. Mereka tidak membunuhnya. Mereka tidak menyalibnya, melainkan yang diserupai. Dengan siapa? Nggak ada di situ dengan siapa? Di dalam Quran. Iya. Di situ hanya dikatakan yang diserupakan. Sekarang saya tanya sama Anda. Kenapa Allah membuat orang yang tidak salah jadi disalib? Lah kenapa ini kemana-mana? Kalau saya kemana-mana fokus dulu. Kau kan tadi ingin membuktikan bahwasanya kau belum pusing. Selesai. Isa Al-Masih belum selesai. Sebentar. Anda kemana-mana? Tadi kau bilang dengar dulu. Kalau saya ke tema lain, Anda bilang jangan ke tema lain. Selesaiin dulu. Kita selesaikan dulu. Anda tadi kan mengatakan Isa Al-Masih belum selesai. Tadi Anda mengatakan bahwasanya kalau Anda kemana-mana, bukti Anda takut. Oke? Gimana? Jadi Anda mau menghindar dari Anda bingung menjelaskan Isa disalib itu? Diam. Enggak, Anda sudah mengakui kalau Anda bingung berputar-putar. Masalah sebelumnya belum selesai. Oke, selesaikan. Habis ini kita ke situ. Silakan. Anda bilang tadi tentang neraka dan surga. Oke, kata Anda mencontek dari pemahaman kaum Hindu. Sekarang saya tanya, kalau Anda bicara soal makna, Isa Al-Masih makna enggak? Isa Al-Masih makna? Iya, maknalah ya. Oke, iya. Sudah. Itulah yang diambil oleh LAI dari kaum kekristenan karena familiar. Saya tanya. Iya, tapi sekarang nggak ada lagi. Sekarang nggak ada lagi yang pakai itu. Udah diam. Pinter Anda. Memang nggak ada lagi kok di terjemahan mana ada Isa Al-Masih. Enggak, maksudnya pinter itu. Anda itu kalau saya ngomong Anda potong, makanya dengerin dulu. Silakan. Anda ketara lu kalau Anda takut. Gelagap Anda. Ya, silakan. Oke, diam. Anda bilang, kenapa ngambil kata Isa Al-Masih? Katanya karena familiar. Kita bicara makna ya. Kita bicara makna. Jangan ke teks asli dulu. Oke? Karena Anda tadi bicara soal neraka dan surga yang dianuti oleh kaum Hindu, kata Anda, itu secara makna. Menurut Anda. Saya nanya, Isa Al-Masih lalu gimana yang dipakai oleh gereja-gereja yang di Indonesia? Anda bilang, mengambil dari makna yang familiar. Saya tanya, makna yang familiar Isa Al-Masih itu dari kekristenan atau muslim? Anda jawab, itu muslim. Sekarang saya tanya, Anda jawab jujur. Isa Al-Masih dari makna oke. Dari teks asli bahasa Arab oke enggak? Benar enggak itu teks Arab? Oke. Ini orang enggak nyambung nih apa yang ditanya. Enggak nyambung. Anda takut bukan enggak nyambung. Apa yang Anda bahas apa? Anda nangkep enggak dengan poin saya? Nangkep banget. Terus? Anda tadi mempermasalahkan soal arti atau makna dari surga dan neraka. Anda bilang berarti muslim itu mencangkup, mencantol, mencuri dari peribahasa yang dipakai oleh kaum Hindu. Oke? Okein dulu. Iya, terus? Oke, ya. Terus saya nanya tentang Isa Al-Masih. Kenapa orang Kristen gereja di Indonesia bukan kebanyakan. Enggak kebanyakan, hanya minoritas. Minoritas itu enggak lebih dari 2% itu. Ya makanya saya ngomong tadi enggak mayoritas sih. Enggak banyak. Tapi ada, akui. Iya ada memang, hanya 1% atau 2% mungkin. Gereja Isa Al-Masih, oke? Iya. Sekarang saya tanya, kenapa ada nama Isa Al-Masih di gereja Anda? Anda jawab, hanya saja, diam dulu. Ya mungkin saja mereka mungkin mantan-mantan Islam. Jangan ngomong, saya belum selesai. Silakan. Panik ya? Enggak ada panik. Saya menanti kita bahas yang itu, yang Anda berbelit-belit menjelaskan Isa disalib itu. Silakan. Oke. Di saat saya tanya, kenapa orang Kristen memakai nama ini? Karena Anda jawab, karena itu familiar. Apalagi di Indonesia adalah mayoritas Muslim. Kata Anda jawaban awal. Oke, kalau kita bicara makna, bukan teks asli. Kita ambil dari Al-Quran. Nama Isa Al-Masih sama makna sama enggak? Nama Isa Al-Masih sama makna. Maksudnya gimana sih kan bikin pertanyaan saya begini? Asli begini? dalam Al-Quran. Siapa? Isa Al-Masih. Isa Al-Masih kan? Iya. Oke. Dari makna Isa Al-Masih kan? Iya. Berarti pencuri Anda kan? Kalau dilihat dari teks asli dengan makna. Kalau Anda mempermasalahkan soal neraka dan surga. Tentang peribahasa yang dipakai oleh kaum Hindu. Berarti terjemahan Al-Quran juga mencuri istilah Hindu. Kita jangan ke Hindu. Loh, kok lari kemana-mana?
Berarti terjemahan surga dan neraka yang ada dalam Quran mencuri istilah Hindu. Gimana sih? Loh, ini kan standar sama. Itu kan istilah Hindu, surga dan neraka. Gimana sih? Takut ya. Udahlah, nggak usah berbelit-belit di situ. Udahlah, itu nggak ada poin penting di situ. Bukan nggak ada poin penting karena Anda terpojok. Nggak, sekarang karena kembali. Anda terpojok. Segini, kalau saya tertarik. lagi Dengar. Ini terakhir, dengar dulu, dengar. Ini nggak ada poin penting di sini, nggak ada yang esensial. Dengarkan. Kalau Muslim debat sama Anda terpojok, terus pindah ke tema lain, Anda larang karena tema sebelumnya belum selesai. Terima kasih kopinya ya. Sebelumnya belum selesai. Sekarang tema sebelumnya belum selesai, Anda mau pindah ke tema lain, kan Anda takut. Udah belum. Sekarang belum selesai. Belum selesai. Muter-muter apa lagi di sini? Enggak, teman-teman saya udah pada ngomongin ini ganti. Gimana? Ganti karena dia takut kalau enggak ada takut. Kalau di Alkitab saya enggak ada di Alkitab saya enggak ada Isa Al-Masih. Kenapa Anda harus ngikutin komentar? Lagian di Alkitab saya enggak ada Isa Al-Masih. Iya, lagian di Alkitab saya sama Anda bukan penonton. Jadi buset nih orang di gelagapan terus sih. Di Alkitab saya enggak ada Isa Al-Masih loh. Di Alkitab saya enggak ada Isa Al-Masih loh. Kalian tanya sama mereka aja. Siapa yang ngomong di dalam kitab Anda ada Isa Al-Masih? Iya kan nggak ada, ngapain tanya sama saya? Kan nggak ada. Tanya sama yang pakai kitab Isa Al-Masih. Selesain dulu tema ini. Gimana sih Anda ini? Anda takut. Saya ini berusaha untuk mewakili orang-orang yang menggunakan nama itu. Walaupun mereka pakai Isa Al-Masih, mereka itu tidak menggunakan bukan Isa Al-Masih dalam Quran. Karena nanti kalau dalam Quran Anda juga udah kena skakmat. Sekarang saya tanya, bener nggak Isa itu akan datang sebagai hakim yang adil? Belum selesai.